Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau pagi hari ini kita bisa datang kembali di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan yang kudus, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biar kita yang ada di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk di dalam doa dulu, saudaraku ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, di tahun yang baru Tuhan, kami kembali datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami semua jemaat menghadir, kami mau mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan dan pemeliharaan yang sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian syukur, penyembahan kami ke hadirat-Mu. Dan kiranya Engkau berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah kami diberkati di dalam Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu terima kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi
Sungguh ku bersyukur. Katakan demi luas dari samudra, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi, lebih luas dari samudra, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya, Glory Yesus. Haleluya, syukur. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembahlah Tuhan, tinggikan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, 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 syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, buat setiap mujizat-Mu yang kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory, syukur. Mari sama-sama naikkan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur
Mari saya undang sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Kami jemaatmu bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berkah. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan kami Tuhan, jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bermakna. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih bermakna. Sekali lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami mau bermazmur, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini. Biar Engkau memberkati setiap ya Tuhan kami yang hadir. Biar kami boleh merasakan sukacita-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Pada pagi hari ini, pada hari ini, hari yang istimewa saudaraku ya. Baru kali ini saudaraku kita akan merayakan saudaraku. Kita akan menikmati berkat rohani melalui perjamuan suci, juga berkat jasmani melalui perjamuan kasih. Amin saudaraku. Kita bersuka cita, Tuhan sudah memberkati dan memelihara hidup kita, dan kita akan percaya dengan iman di tahun yang baru Tuhan pasti akan menjamin hidup kita. Amin saudaraku, haleluya. Berikan salam ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin saudaraku. Pada pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan Tuhan Yesus baik, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berkati hari, hari berkati hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Saudaraku, kita mengekspresikan Tuhan Yesus baik itu kita angkat kedua tangan kita ya. Tuhan Yesus baik. Kalau satu tangan ini manusia yang baik sama kita. Kalau kita angkat dua tangan, Tuhan Yesus baik sama kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kita menikmati kasih Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Sama-sama. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada lagi. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Capek saudaraku? Enggak ya? Haleluya. Kita mau muji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan Tuhan yang pertama. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri, melihat tahta kemuliaan, oh Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
Haleluya. Syukur terima kasih ya Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kembali di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh menikmati lagi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh mengingat lagi akan karya salib-Mu, akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami diselamatkan, kami ditebus dari segala dosa kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh sangat besar di dalam hidup kami. Biar Tuhan Kau layakkan kami pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kalau sebentar kami akan diberkati firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan sedap pikiran dan hati kami jemaat-Mu Tuhan. Lawatlah kami umat-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja berkarya, menjamah setiap hati kami, mencelikkan mata roh kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang menguatkan iman roh kami. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Biar firman disampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, kalau hari ini kita beribadah ya, mengawali tahun baru ya. Kalau saya melihat komentar-komentar ya, katanya keadaan tahun 2023 ini tahun yang terpuruk, bisa 60 negara ambruk katanya ya. Dan kalau sampai ada hamba Tuhan yang besar menubuatkan ya, tahun 2003 ini ekonomi ambruk katanya, hancur. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, ya, bagi saya gereja tidak membicarakan ekonomi. Gereja itu membicarakan kebenaran, kekudusan, dan keselamatan. Karena Tuhan Yesus berkata, percuma engkau mendapatkan kekayaan dunia ini jika jiwamu tidak selamat. Ya. Tapi tentang kehidupan kita, kehidupan jasmani ini, ya, kehidupan orang beriman itu tidak perlu merasa takut dan khawatir. Ya, seringkali kita menjadi takut dan khawatir karena kita tidak memahami hatinya Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Ya, coba tolong bacakan di dalam ayat pokok ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amin. Kalau kita menghadapi hal-hal yang sifatnya jasmani, ya, kita tidak perlu takut. Ya, yang penting bagaimana saudara koreksi kehidupan pribadi saudara. Apakah sebagai ya orang Kristen saudara memiliki kebenaran, ya, kekudusan dan kepastian keselamatan itu ada dalam kehidupan saudara. Itu hal yang utama. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Hidup orang beriman itu hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup saudara. Jadi saudara tidak perlu merasa takut. Sekalipun dunia ya diprediksi tahun 23 ini ekonomi buruk ya, tapi bagi orang beriman tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya. Dalam pembacaan tadi jelas ya bahwa Tuhan Yesus tidak memberi roh yang menjadikan ketakutan pada orang beriman. Ya, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan penguasaan diri. Ya.
Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ketakutan tidak menjadikan seseorang itu bertambah baik. Ya, justru ketakutan orang beriman itu berakibat tidak ada campur tangan Tuhan. Ini perhatikan. Ya, kita tidak perlu merasa takut ya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kalau minggu yang lalu, ya, saya ke Semarang, ke tempatnya Tresia, ya, semua takut. Karena masa keadaan saya seperti gini, ya duduk saja kecapian. Lah kalau Surabaya, Semarang saya naik mobil seperti ini, ya berapa jam. Ya, tapi sebelumnya saya berdoa, Tuhan beri kekuatan. Tolong beri kekuatan Tuhan. Nah saya punya keyakinan, ya campur tangan Tuhan itu ya ada dalam kehidupan kita. Kalau waktu itu saya jam 12 itu sudah bangun, persiapan ya saya pergi dengan Ibu Gembala. Padahal mobil saya ini termasuk mobil kuno 2008. Ya, jam 4 pagi saya berangkat. Sampai di Semarang, ya, sampai di Semarang, ya karena Ibu Gembala sering ya ke kamar kecil, juga masih makan, jadi perjalanan agak terlambat. Tetapi kecepatan saya cukup, ya. Saya lihat kalau jalan agak belok-belok 80, tapi kalau lurus 100. Saya pikir cukup, ya. Nah, sampai di Semarang, saya panggil Trisha anak saya, ayo ke kota, ya cari makan, saya lapar. Ya, sampai di kota, ya keliling-keliling makan, ya kembali sampai ke rumahnya Trisha itu 2:30, ya 2:30. Saya tidak capek sama sekali, ya bahkan saya tidur jam 9, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya inilah yang dimaksud kekuatan yang Tuhan berikan bagi orang beriman. Tidak perlu merasa takut, ya. Memang secara fisik kita lemah, ya. Kalau kita hidup mengandalkan diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak perlu takut, ya. Sekalipun keadaan dikatakan diprediksi tahun ini tempuruk dan sebagainya, tapi tidak akan berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kita melihat dikatakan dalam kehidupan orang beriman itu ada Roh Kudus, ya, yang menopang, yang menolong. Ada hikmat dan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Dan firman Tuhan, ya, menjamin dalam kehidupan kita. Salah satu contoh Yohanes 4 ayat 4, ya, tidak usah dibaca. Di situ katakan roh yang ada pada orang beriman itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan kekuatan iman itu lebih besar dari kekuatan dunia ini. Ya. Kalau saya ke Semarang, selain saya menengok Tresia, juga saya melihat Tresia sedang bangun rumah, ya, dan saya ingin tahu, ya, penyelesaian rumah itu seperti apa. Ya, sekarang rumah Tresia, tapi belum pindah, mungkin dalam 1 bulan sudah pindah. Jadi rumah Tresia itu dekat di gereja. Ya, kalau sekarang itu agak jauh, ya, dekat di gereja. Waktu itu Tresia berkata kepada saya, tidak ada, Pak. Lokasi yang dekat gereja ini karena lokasinya lokasi bagus, ya tidak ada. Ya kamu katakan tidak ada, ya tapi saya katakan otak saya lain dengan iman saya. Saya percaya pasti ada. Sudah Pak, sudah saya survei semua, tidak ada. Ya, apa yang terjadi? Saudaraku, ya, memang kalau pikiran kita itu, ya, saudaraku, seringkali kita tidak bisa menjangkau. Tapi kasih Allah, kebaikan Allah kepada orang-orang yang beriman,
kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang mustahil. Itulah sebabnya ya, waktu Tresia dapat rumah itu saya berkata, bagaimana ya toh, ya jemaat yang kasih di dalam Yesus. Begitupun juga diprediksi tentang tahun ini. Saudara sebagai orang beriman tidak perlu takut, ya, karena ya kekuatan iman itu lebih besar dari kekuatan dunia. Karena hidup orang beriman itu ada campur tangan Tuhan Yesus. Itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu dituliskan dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi ini bukan perkataan saya, tapi ini firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi berkat Tuhan Yesus. Kondisi atau situasi apapun. Ya, ini saudara, ya, jangan takut. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali saya bicara, waktu COVID, ya, banyak iman yang gugur. Ya, begitupun juga masalah ekonomi. Tapi sedikit pun itu tidak mempengaruhi saya. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan seringkali saya katakan, kalau saya takut pada Allah saya, bukan takut kepada COVID. Ya. Itulah sebabnya saya bisa hidup dengan jiwa yang tenang, ya, beraktivitas dengan baik, karena saya tidak ada perasaan takut apa-apa. Ya. Jiwa yang tenang itu bisa berpikiran, ya, positif, bisa berdoa dengan baik, ya, mengambil keputusan dalam segala sesuatu itu bisa dengan baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, Tuhan Yesus akan perlihatkan perbedaan dunia dan orang beriman, khususnya hari-hari ini. Yang dunia itu ribut, wah ini keadaan ini sekarang ini, tahun ini hancur ekonomi dan sebagainya. Tapi justru bagi orang beriman, Tuhan Yesus akan perlihatkan perbedaan dunia dan orang beriman itu seperti apa. Ya. Justru kalau dunia suram, orang beriman itu bersinar. Tuhan Yesus memberi kelimpahan rohani, jasmani. Salah satu contoh bagaimana pada waktu zaman Ishak, ya, anak Abraham, itu keadaan dunia itu, ya, tempuruk, musim kemarau, ya, musim kering, ya. Tapi kita melihat dalam keadaan musim kering tidak mungkin orang menabur, tidak mungkin orang menanam, ya. Tapi justru, ya, Ishak dia menabur, dia menanam. Coba baca Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab dia diberkati Tuhan. Ya. Sekalipun dalam keadaan situasi baik, situasi aman, kalau saudara tidak diberkati Tuhan, ya kehidupan saudara standar seperti orang-orang duniawi. Tapi kalau saudara sebagai orang yang beriman, ya kehidupan saudara nanti akan berbeda, ya, dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah ini musim kering, musim kemarau, Ishak menabur, hasilnya dikatakan 100 kali lipat, ya, karena diberkati Tuhan. Ya. Jadi inti keberhasilan orang-orang beriman itu, ya, kalau kita hidup benar dan kita diberkati Tuhan. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Ishak itu menggali sumur. Maka dikatakan dia mendapati, ya,
airnya itu membual. Ya, coba bacakan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ya, coba. Ini musim kering, musim kemarau. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Padahal orang Filistin menggali tidak ada mata air karena musim kering. Beda dengan Ishak. Dia orang yang beriman. Tuhan bedakan. Ya, tapi seringkali jemaat kita kurang bisa memahami dengan baik. Ya, hingga Raja Abimelek, Raja Filistin itu tahu keberhasilan Ishak itu karena diberkati Tuhan. Ya, hingga Abimelek itu Raja tahu, kenapa rakyatku ini menggali kok tidak mendapat air? Tapi kenapa? Ya, Ishak itu hamba-hamba yang menggali, dia mendapatkan mata air yang membual-bual. Dan dia mengerti, dia tahu. Ya, bahwa ini semata-mata karena ada campur tangan dalam kehidupan Ishak. Ya. Justru pada masa yang sulit, pada masa yang sulit justru terlihat kualitas iman masing-masing. Ya. Justru sekarang kita dikatakan, wah tahun ini, tahun 23 ini, ya keadaan tempuruk dan sebagainya. Ya, justru akan terlihat kekristenan atau orang Kristen itu kualitas iman kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapi situasi yang dikatakan tempuruk ini. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat 20, jikalau engkau punya iman sekecil biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Kenapa Tuhan Yesus mengumamakan iman yang paling kecil? Iman paling kecil itu adalah iman pemula. Ya. Kalau saudara punya iman paling kecil saja, tapi iman itu hidup, Tuhan sudah bisa pakai iman saudara yang kecil itu yang untuk mengadakan mujizat. Ya. Saya ilustrasikan kalau seekor anak ayam kecil, ya mungkin sekepal ini kecil, tapi dia hidup, dia bisa bergerak. Kasih makan terus dia bisa bertumbuh besar. Tapi induknya besar, tapi kalau mati itu bangkai. Tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengilustrasikan pada muridnya atau pada para rasulnya, ya, kalau kita ini punya iman sekecil biji sesawi, percaya kepada Tuhan, ya, iman yang hidup, ya, maka kegerakan-kegerakan Allah itu akan terjadi, ya, di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, akhir zaman. Ini dunia makin tidak ada kepastian. Ya memang kita berada di akhir zaman. Ya. Kalau diprediksi sekarang ini, wah ekonomi kacau dan sebagainya, memang kita berada di akhir zaman. Ya. Dunia itu makin tidak ada kepastian. Tapi bagi orang yang beriman, itu justru akan melihat kemuliaan yang Tuhan Yesus nyatakan bagi orang beriman. Ya, jadi ini ada satu perbedaan. Ya. Tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada anak-anak Tuhan, sekalipun dunia dalam keadaan buruk. Ya. Mana di antara saudara sebagai bapak membiarkan ya sesuatu yang buruk terjadi kepada anaknya? Tentu tidak. Lebih-lebih bapak kita yang di surga. Mungkin ada yang berkata, itu buktinya ada orang Kristen dalam keadaan begini. Ya, bagi saya itu kecuali seizin Tuhan untuk membangun iman seseorang ya yang lebih berkualitas. Kalau kita sedang diuji supaya iman kita lebih berkualitas itu beda. Ya. Iblis itu keliling dunia dan berkata,
Tuhan bertanya, kamu sudah kemana? Aku sudah keliling. Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh dan yang takut akan Tuhan? Ya. Nah, tapi untuk ayat selanjutnya, Tuhan sendiri yang menjamin Ayub ini saleh, Ayub ini benar. Ya. Tapi ayat selanjutnya diizinkan oleh Allah, ya, bahwa Ayub itu dicobai oleh iblis hingga Ayub mengalami hal-hal yang sifatnya tempuruk, ya, diizinkan oleh Allah. Mengapa ini dibiarkan oleh Allah? Tuhan ingin, ya, iman, ya, Ayub itu lebih berkualitas lagi. Maka kalau kita, ya, melihat kisah Ayub ini, Ayub berkata apa? Kalau dulu aku mengenal Allah, hanya apa kata orang. Tapi sekarang aku mengenal Allah, ya, karena Allah berbicara sendiri dengan dia. Dengan kata lain, ya, kalau dulu Ayub percaya apa kata orang, tapi sekarang Ayub memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi percayanya jauh lebih berkualitas. Maka kita melihat firman Tuhan mengatakan, tidak ada anak secantik Ayub di negeri itu. Dan Ayub dilimpahi berkat berlipat ganda. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kalau iman kita lagi diuji, kita tidak perlu merasa takut dan khawatir. Jemaat yang kasih dalam Yesus, jangan menaruh iman, ya, jangan saudara menaruh iman di tempat yang salah. Banyak orang Kristen itu menaruh iman di tempat yang salah. Ya. Yang saya maksud menaruh iman di tempat yang salah, iman masih disertai rasa takut. Ya. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen, ya, kita memiliki iman tapi juga memiliki rasa takut. Ya, bahkan kita juga bisa dikuasai rasa takut. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya saya melihat banyak orang bekerja masih mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang seperti ini hatinya jauh dari Tuhan. Yang berkata firman Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya, hatinya jauh dari Tuhan. Karena dia merasa mampu. Aku bisa, aku kuat, aku mampu. Jadi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, orang yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, beribadah jangan menempatkan iman pada manusia. Ya, saya melihat banyak orang Kristen beribadah, ya, menempatkan ibadahnya pada manusia. Ya. Misalkan sekarang kita melihat, saya mendengar, ya, ada seorang hamba Tuhan, wah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa mujizat, diikuti saja. Ini seorang penginjil, ya, diikuti, kemana diikuti saja. Jadi dia tidak mengikut Yesus, mengikut pendeta, mengikut hamba Tuhan itu keliru. Ya, pendeta itu hanya penyambung lidah Tuhan. Kalau beriman itu harus berfokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada manusia, tidak ada berkat Tuhan. Karena mereka tidak menghormati Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini perhatikan, ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 jelas dikatakan, walaupun saudara tidak pernah melihat Tuhan Yesus, namun saudara percaya itu iman yang sejati. Ya. Di mana di antara jemaat ini pernah melihat Tuhan Yesus? Enggak pernah. Tapi saudara percaya, itu iman yang sejati. Ya. Kalau menaruh iman pada yang dilihat, itu bukan iman, itu hal jasmani.
Percaya karena melihat. Ya. Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar ya dari segala sesuatu yang kita berharap sekalipun kita tidak melihat. Kita berharap kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat. Itu iman yang sejati. Ya. Nah, di dalam ayat 6 dikatakan manusia tanpa iman itu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia tidak mempercayai Sang Penciptanya. Ya. Saudara adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Karena saudara hidup beriman pada Tuhan Yesus. Maka saudara hidup jangan disertai rasa takut. Bapamu, Allahmu itu mengasihi saudara. Ya, itu jelas. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah ya akan manusia, maka diberikanlah ya Sang Putra yaitu Tuhan Yesus. Yesus itu sudah mati bagi kita supaya kita tidak mengalami kematian. Ya. Nah, jadi supaya jemaat itu bisa memiliki iman yang berkualitas. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Jangan percaya pada apa yang saudara lihat. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Sekalipun kelihatannya benar, itu belum tentu benar. Ya. Jadi saudara jangan beriman dengan ya nalar saudara dengan penglihatan saudara saja. Tapi iman itu adalah karunia dari Allah. Melalui iman ada penyertaan Allah. Melalui iman ya kuasa Allah bekerja. Melalui iman Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sekalipun kelihatannya benar, tapi belum tentu benar. Itu keadaan dunia. Ya. Percayalah pada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Itulah kebenaran yang sejati. Ya. Di dalam Amsal 10 ayat 6 dikatakan, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah menghapus segala dosa kita, kebenaran Yesus itu dianugerahkan dalam kehidupan saudara. Jaga kebenaran yang sudah Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran ini tadi, saudaraku, menjamin berkat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jangan takut pada kondisi atau situasi dunia. Karena sebagai manusia beriman, sekali lagi, saudara hidup dengan kekuatan Roh Kudus. Ya. Kecuali kalau saudara tidak percaya. Ya, kecuali firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan manusia. Sifatnya bukan sementara. Kalau pada zaman Taurat itu sementara. Dikatakan kita ini sudah dikuduskan. Tubuh ini menjadi bait suci Allah. Maka Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya. Roh Kudus inilah yang menolong hidup saudara, yang memberi kekuatan kepada saudara, ya, yang berperang untuk kehidupan dan kesulitan saudara. Kalau saudara percaya, ya, tidak ada sesuatu yang buruk akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Ya, kecuali kalau saudara tidak percaya atau mungkin saudara ragu-ragu. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, hidup jangan dikuasai rasa takut. Itu berakibat tidak ada campur tangan Tuhan Yesus. Ya.
Jangan ada kebimbangan dalam iman saudara, supaya saudara memperoleh berkat Tuhan. Maka kalau iman saudara masih disertai kebimbangan, ya saudara tidak mendapatkan berkat Tuhan. Coba baca saja ayat itu, Yakub 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang itu sama dengan jangan ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara iman tapi saudara masih ada kebimbangan, iman saudara tidak mantap. Seperti tadi saya katakan, sekalipun saudara punya iman kecil, ya tadi saya umpamakan, saya ilustrasi seperti ayam kecil, tapi hidup. Tapi sekalipun itu induknya besar tapi mati, itu bangkai, gak bisa apa-apa. Nah, jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, ya, saudara harus percaya sungguh-sungguh. Ya, iya kenyataannya begini Bapak Gembala, kenyataan saya begini, kenyataan saya begini. Jemaat yang kasih dalam Yesus, justru kebimbangan saudara, keraguan saudara, ya, maka justru Allah tidak bisa bekerja dalam kehidupan. Ya, orang yang masih hidupnya ragu-ragu, masih bimbang kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, Tuhan itu ingin iman kita itu meningkat. Tadi saya katakan, ya saya ilustrasikan iman sekecil itu seperti ya anak ayam yang kecil kasih makan terus dia bertumbuh. Begitupun juga kalau iman kita hidup, kita menerima firman. Firman ini memberi kekuatan. Firman ini makanan rohani kita. Iman kita terus bertumbuh, ya, dan kita memiliki iman yang berkualitas. Nah, iman yang sejati, ya, bukan hanya memahami berkat jasmani saja. Banyak orang Kristen itu imannya masih bingung, masih ribet dengan perkara-perkara jasmani. Ya. Tapi iman yang berkualitas, ya, itu memahami berkat rohani, yaitu keselamatan jiwanya. Ya, maka jiwa menjadi tenang dan hidupnya bahagia. Jadi iman yang sejati itu bukan cuma memahami berkat-berkat jasmani saja, tapi memahami tentang berkat rohani, yaitu keselamatan jiwanya itu, ya, sudah terjadi di dalam kehidupannya. Maka orang itu jiwanya menjadi tenang dan hidupnya bahagia. Maka orang yang sedemikian itu hidupnya mengasihi Tuhan Yesus. Maka hidupnya sebagai orang Kristen hidup dengan penuh sukacita. Hidup penuh semangat. Itulah pengharapan, iman, dan kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mari kita pagi ini mengawali ya hari pertama ibadah ya pada tahun baru ini. Kita awali ya dengan satu kehidupan ya iman tanpa ragu-ragu atau tanpa kebimbangan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bergembiralah dan bersukacitalah dalam Tuhan Yesus. Itulah sumber kekuatan imanmu. Kalau saudara sebagai orang Kristen ya mendengar, wah ini ekonomi, ini seperti apa keadaan ini tambah tempuruk. Saudara hidup dalam khawatir, gelisah, ya apalagi dalam kebingungan. Tidak ada sukacita. Ya, maka iman saudara itu rapuh. Tapi Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah engkau dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah engkau dalam Tuhan. Jadi bergembira dan bersukacita dalam Tuhan Yesus, itulah sumber kekuatan iman saudara. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita menghadapi tahun 2003 ini, jangan saudara cuma hanya dengar apa kata orang, apa kata dunia, tapi dengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Bahwa roh yang ada dalam kehidupan saudara itu adalah roh yang lebih besar dari dunia ini. Iman yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saudara itu lebih kuat dari kekuatan dunia ini. Jadi dipastikan bagi orang-orang yang beriman, yang mempercayai Tuhan Yesus, dan yang hidup tidak disertai rasa bimbang dan ketakutan, dipastikan ada campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Hingga masalah-masalah boleh terjadi, justru kita melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Kita awali dengan perjamuan suci. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan bawa dalam doa dulu. Dengan penuh rasa syukur ya Bapa, atas kasih dan anugerah-Mu, sebagian benih firman-Mu sudah Hamba taburkan pada umat-Mu. Tuhan, kiranya benih firman ini adalah kekuatan, makanan yang hidup bagi seluruh umat-Mu yang hadir. Tuhan, sekalipun dunia dalam keadaan terpuruk dan sebagainya, tapi sebagai anak-anak Tuhan, Engkau memberi jaminan secara khusus bahwa segala sesuatu yang buruk tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Engkau menyertai kita dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, hingga Engkau terus-menerus berfirman melalui umat-Mu ini, supaya umat-Mu ini hidup berdiri teguh atas kebenaran firman-Mu, dan mereka bersuka cita di dalam nama-Mu. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghadiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama berdiri. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau tersalibkan karena dosa-dosa kami. Engkau mati karena dosa-dosa kami. Supaya kami memiliki hidup kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus. Tuhan, Engkau curahkan darah-Mu yang kudus untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami menjadi kudus oleh karena darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Amin. Sedikit pengumuman gereja, jadwal ibadah untuk minggu depan mulai berjalan seperti biasa. Saudara bisa melihat di slide. Sebentar kita akan memberikan untuk persembahan Tuhan yang kedua. Kita angkat pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Nah indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
Kita mau bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka. Berkati Tuhan kesehatan mereka. Berkati hidup ibadah dan pelayanan mereka. Dan berkati juga dengan roh sukacita, supaya umat-Mu ini bersukacita dalam Engkau. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.